Yang bab satu itu entitas dan atribut. Pertama kita ada apa namanya entitas role itu ada ID dan nam dan nama. Dan ID yang pasti menjadi key atributnya. Kemudian ada users, atributnya ada ID, roles ID, email, password, salt, dan is allowed. Eh, Role ID ini menjadi foreign key atribut eh, yang akan terhubung ke roles. Kemudian ada buyers, di sini ada ID, user ID, NIK, name, gender, job, birthplace, dan birth date. Kemudian ada phone number. Semuanya simple atribut, kecuali nanti di NIK ada composite atribut. Ini dapat dipecah berdasarkan jenis, misalnya NIK dan misalnya NIK wilayah. Dan user ID menjadi foreign key atribut ke user, ke entitas user. Kemudian ada image URL, itu simple atribut juga. Di sini ada pin juga, derived attribute, itu kode sementara untuk verifikasi. Kemudian ada buyers addresses, di sini ada ID, buyers ID, addresses name, receive name, email, phone number for provinsi ID, city ID, district ID, subdistrict ID, postal code, dan addresses. Di sini uh, itu sudah seperti biasa ya, ada simple attribute, ada foreign key attribute untuk menghubungkan ke entitas yang lain. Nah, di sini ada yang ini ada composite atribut yang dapat dipecah berbagai bagian seperti jalan, nomor, dan RT RW. Kemudian ada di latitude ada derived attribut berdasarkan data GPS, dan longitude eh, itu menggunakan derived attribut berdasarkan data GPS. Kemudian ada MT wilayah. Di sini ada entitas MT wilayah. Ya, seperti biasa, yang pertama ada ID sebagai key attribut, parent ID sebagai foreign key attribut, code sebagai code, dan name sebagai menggunakan simple attribut. Di sini kemudian di bawahnya ada lagi berarti yang keberapa ini ya, entitas yang keenam itu ada distributor. Yang pertama ada ID, user ID, name, code, description, email, phone number, provinsi ID, city ID, district ID, subdistrict ID, postal code, kemudian ada addresses, latitude, dan longitude. Kemudian yang terakhir ada min order. Nah, di sini menarik, ada ya seperti biasa, seperti atribut-atribut sebelumnya yang saya sudah jelaskan. Kemudian yang di nomor 7 ada produk. Di sini ada ID sebagai key attribut, distributor ID sebagai foreign key attribut, name sebagai simple attribut, description sebagai simple attribut juga, image URL sebagai simple attribut, unit price sebagai simple attribut, wholesale price sebagai simple attribut. Kemudian ada charts, di entitas chart di sini ada ID, buyers ID, total amount, created ad, update ad, delete ad, dan version. Nah, di sini fungsinya untuk menyimpan apa namanya keranjang ya. Dan di sini ada chat details. Nah, di sini itu entitas ini berfungsi untuk apa namanya di Mas, chat details ini fungsinya untuk menerangkan lebih jelas apa aja sih kalau mau di expand info dari chat yang dia apa namanya punya. Kemudian ada shipment method. Di sini kita bisa menyimpan apa namanya pembayaran, eh ya Mas ya, shipment method, Mas Untuk Bagas. pengiriman. Oh, pengirim ya, lupa sih, maaf. Nanti shipment method ini data pengiriman, entitas pengiriman itu ada ID, ada name, ada price, ada estimate-nya. Jadi di sini ada nama, harga, dan eh, estimasinya, estimasi sampai. Begitu Mas ya. Kemudian ada method di sini, payment method di sini ada eh, apa namanya apa namanya tabel metode pembayaran. Nah, di sini ada ID dan name saja. Kemudian ada orders. Ini adalah apa namanya yang telah selesai pembayaran Mas ya, baru orders ya. Nah, di sini ada ID, ada buyer's ID,
distributor ID, shipment method, dan code. Ada buyer's address, node, status, dan total amount. Di sini fungsinya untuk menyimpan data-data yang apa namanya data order. Jadi setelah pembayaran maka akan enggak, setelah checkout maka akan disimpan di sini. Terus di bawahnya ada shipment, itu ya tadi eh, apa namanya pengiriman. Kemudian ada transaction, di sini ada apa namanya pembayarannya di sini, eh, penyimpanannya. Di sini ada buyer's ID, distributor ID, orders ID, payment method, status, total amount, dan is active. Jika dia apa namanya eh, tidak jadi maka mungkin aktifnya is aktifnya mungkin bentuknya bukan aktif lagi gitu. Jadi dibatalkan. Kemudian ada order details, di sini mungkin diberikan penjelasan. Di sini ada orders ID, itu nanti akan ke entitas order. Product ID itu akan ke entitas produk. Unit quantity itu jumlah produk yang akan dibeli. Wholesale quantity itu, wholesale itu apa ya Mas ya? Untuk jumlah grosir. Oh, untuk jumlah grosirnya, dan unit temuan itu ya berdasarkan harga unit dalam jumlah barang. Terus kemudian yang terakhir, selanjutnya ini udah terakhir Mas ya, order details ya. Oke, yang kemudian ada bab 2. Ini adalah hubungan antara entitas dan atribut. Mungkin saya lanjut ya. Oke, eh, Bismillah, di sini ada hubungan antara entitas dan atribut, ada roles dan users, one to many. Eh, jadi kemudian ada roles ID sebagai foreign key di entitas users. Kemudian ada user dengan distributor, ada one to one. User ID sebagai foreign key di entitas distributor. Ada user ke buyers, itu one to one. Di user ID sebagai foreign key di entitas buyers. Kemudian mungkin saya sampai bab 2 ya. Gimana? Boleh, Mas? Lanjut, Oke, lanjut. Nanti oke, berikutnya saya begini. oke siap. Kemudian ada MT wilayah, kemudian ada buyers ke buyers addresses, itu one to many. Buyers ID sebagai foreign key di entitas buyers addressers. Kemudian ada MT wilayah ke buyers addresses, itu many to one. Provinsi ID, city ID, district ID, subdistrict ID sebagai foreign key di entitas buyers ID addresses. Kemudian ada buyers ke charts, itu one to many. Buyers ID sebagai foreign key di entitas charts. Nah, kemudian ada charts ke chart details, itu one to many. Charts ID sebagai foreign key di entitas chart details. Kemudian ada products ke chart details, itu one to many. Products ID sebagai foreign key di entitas chart details. Kemudian ada buyers ke orders, one to many. Itu buyers ID sebagai foreign key di entitas orders. Kemudian ada distributors ke orders. Itu hubungannya adalah one to many. Distributors ID sebagai foreign key di entitas orders. Kemudian hubungan shipment method dengan orders itu one to many. Shipment method ID sebagai foreign key di entitas orders. Kemudian hubungan orders ke shipments itu ada one to one. Orders ID sebagai foreign key di entitas shipment. Kemudian hubungan buyers ke transaction itu adalah one to many. Buyers ID sebagai foreign key di entitas transaction. Hubungan antara order dengan transactions itu adalah one to many, yaitu orders ID sebagai foreign key di entitas transactions. Kemudian ada hubungan payment method dengan transaction itu adalah one to many. Payment method ID sebagai foreign key di entitas transaction. Kemudian ada hubungan orders dengan order details itu adalah one to many. Orders ID sebagai foreign key di entitas order detail. Kemudian ada ke order details, itu adalah one to many. Product ID sebagai foreign key di entitas order details. Kemudian selanjutnya di bab 3 kepada Mas Muhammad Andik Maulana, saya silakan. Oke, terima kasih, Mas. Oke, di bab 3 terkait alur bisnis proses atau kolaborasi.
Yang pertama, registrasi dan manajemen user. Pengguna, dalam hal ini buyer, distributor, dan admin, mendaftar dengan peran tertentu. Setelah itu, admin memverifikasi pengguna menggunakan atribut apakah diizinkan, is allowed. Yang kedua, terkait manajemen distributor. Distributor mengelola profil, kontak, wilayah, dan minimum order. Selain itu juga distributor menambahkan produk dengan harga satuan dan grosir. Terus yang ketiga terkait dengan pembelian produk oleh pembeli atau buyer. Data pembeli disimpan di tabel buyers, alamat di buyer address. Buyer membuat keranjang belanja dan total harga dihitung secara otomatis oleh sistem. Setelah itu dilakukan proses pemesanan. Buyer atau pembeli mengonfirmasi pesanan setelah membuat entry di bagian menu orders. Setelah itu, buyer memilih metode pengiriman dan juga pembayaran dari opsi yang disediakan. Setelah buyer menyelesaikan pesanan, selanjutnya terkait dengan pengiriman produk. Distributor mencatat nomor resi dan status pengiriman di shipment. Setelah itu, buyer melacak status pengiriman dengan nomor resi. Berikutnya terkait dengan transaksi dan pembayaran. Pembayaran tercatat di transaction dengan status transaksi. Apakah dibayar, apakah enggak dibayar dengan waktu tenggat waktu tertentu. Setelah itu transaksi berubah statusnya setelah di pembayaran diverifikasi. Terus berikutnya terkait kolaborasi antara buyer dan distributor. Buyer dan distributor bekerja sama dalam penawaran harga khusus. Selain itu, distributor mengelola pesanan, pengiriman, dan juga pengembalian. Selain itu, MT wilayah, manajemen wilayah terkait dengan wilayah pembeli dan distributor dikelola di tabel MT wilayah. Data wilayah digunakan untuk optimasi pengiriman dan analisis penjualan di bagian report untuk menganalisa sentimen atau behavior dari pembeli. Gitu. Terus terkait ketentuan bisnis, proses atau alur bisnis. Pertama, produk bisa dibeli jika stok ada atau stok tersedia lebih dari kuantitinya lebih dari nol. Setelah itu harus memiliki akun dan mengisi alamat pengiriman karena ini wajib sifatnya. Setelah itu yang keempat, yang ketiga terkait metode pembayaran dan pengiriman hanya dari opsi yang disediakan. Selain itu, misalkan negosiasi di luar yang ditentukan oleh sistem, maka tidak diperbolehkan. Terus yang keempat, poin yang penting ini juga di aplikasi supply bayar tidak didesain untuk diperbolehkan dalam transaksi utang piutang. Oke, sudah bisa dilanjutkan ke bab 4 terkait ringkasan. Ringkasan dari aplikasi supplier barang meliputi registrasi pengguna, setelah itu pengelolaan produk, terus setelah itu pengelolaan chart atau keranjang dan juga pesanan atau orders. Selain itu juga penting untuk distribusi paket atau barang di dalam hal ini pengiriman dan transaksi. Dan yang terakhir terkait dengan kolaborasi regional, yang mana ini tujuannya untuk promosi ke wilayah-wilayah atau buyer tertentu yang sesuai dengan profil yang ditentukan atau sesuai dengan data geografis. Oke, bisa dilanjut ke yang lain terkait bab 5 terkait gambar ERT. Monggo, silakan. Oke, selanjutnya untuk IRD-nya sendiri, di sini ada beberapa entitas dan beberapa atribut
Nah, yang pertama di sini ada entitas buyers, mempunyai beberapa atribut yaitu ID, name, gender, job, birthplace, birthdate. Kemudian ada user ID, dia sebagai atribut foreign key. Kemudian ada NIK, kemudian ada phone number, PIN, kemudian ada image URL. Kemudian selain dari buyers ini berelasi dengan orders. Relasinya adalah one to many. Di order sendiri ada beberapa atribut, yaitu ada ID, kemudian ada buyer's ID sebagai foreign key, ada total amount, status, notes, buyer addresses, code, dan distributor ID. Kemudian orders ini berelasi juga dengan shipment, dengan relasi one to one. Di dalam shipment ada beberapa atribut juga, yaitu ID, kemudian ada status, order ID, dan ada receipt number. Selanjutnya ada entitas transaction. Transaction ini ada beberapa atribut, diantaranya yaitu order ID sebagai foreign key yang berelasi dengan tabel orders atau entitas orders. Kemudian ada buyer's ID sebagai foreign key dengan relasi ke entitas buyers. Kemudian ada ID, kemudian ada distributor ID sebagai foreign key yang berelasi ke entitas distributor. Kemudian ada total amount dan status. Kemudian ada entitas order details. Order details ini berelasi dengan tabel orders yang di dalamnya ada beberapa atribut yaitu ID, kemudian ada wholesale amount, ada orders ID sebagai foreign key dari tabel orders, kemudian ada unit amount, kemudian ada wholesale quantity, kemudian ada unit quantity, kemudian ada atribut products ID, foreign key dari tabel products. Kemudian ada entitas products, di dalamnya ada beberapa atribut, ada ID, distributor ID, dia dari foreign key entitas distributor, kemudian ada description dari produk, ada wholesale price, ada unit price, image URL, description, dan nama dari produk. Products ini berelasi ke distributor. Di dalam distributor ini ada beberapa atribut juga, diantaranya ada ID, postal code, kemudian ada email, ada phone number, ada kode distributor juga, ada deskripsi, ada minimal order, kemudian ada latitude, longitude, dan kemudian ada address. Oke, mungkin selanjutnya ada di bab 6 untuk detail lebih lengkapnya dari hasil ERD menjadi database design. Oke, di sini ada lampiran gambar dari PDM atau Physical Data Model. Ini hasil jadi untuk pembuatan database setelah ERD. Ada beberapa tabel ya di sini. Yang pertama mungkin ada tabel roles. Ini untuk menyimpan data roles. Kemudian ada tabel user. Ini untuk menyimpan beberapa akun. Kemudian dari user kita ada tabel session. Session di sini untuk mencatat history dari setiap login. Kemudian setelah itu ada buyers untuk menyimpan data pelanggan. Kemudian ada buyers addresses di sini untuk menyimpan data alamat pelanggan. Setiap satu pelanggan bisa menyimpan beberapa alamat di dalamnya. Kemudian di sini ada distributor. Distributor ini untuk menyimpan data distributor. Dan kemudian ada tabel produk untuk menyimpan data-data produknya. Setiap produk akan berelasi dengan distributor. Kemudian ada tabel master data wilayah. Di sini untuk menampung semua data wilayah dari mulai provinsi, kota, kecamatan, kemudian kelurahan. Selanjutnya ada tabel chart atau pelanjang atau keranjang untuk menyimpan data keranjang dari tiap-tiap buyer. Kemudian ada card detail. Card detail ini untuk menampung data-data
produk apa saja yang dimasukkan ke dalam keranjang. Kemudian ada tabel shipment method di sini untuk menyimpan metode pengiriman. Kemudian ada payment method untuk menyimpan metode pembayaran. Selanjutnya ada tabel order. Order ini untuk menampung data-data pemesanan tiap buyer. Kemudian ada order detail. Order detail di sini untuk menampung data-data produk apa saja yang sudah diorder oleh buyer. Kemudian ada tabel shipment. Tabel shipment ini untuk menyimpan data-data pengiriman. Pengiriman dari tiap-tiap order yang sudah dilakukan oleh buyer. Kemudian ada tabel transaction untuk menyimpan data-data transaksi setiap buyer. Ya Mas, mungkin selanjutnya. Ini adalah contoh file tradisional. File tradisional untuk supplier barang seperti ini. Kita akan menginput nomor, kemudian ruang, ada barangnya apa, kemudian spesifikasinya apa, harganya berapa, dan tanggal pengadaannya. Oke, mungkin selanjutnya. Oke, untuk bab 6 sendiri ini ada implementasi SQL, lebih tepatnya ini untuk DDL dan DML di dalam 15 kasus di sistem database aplikasi supplier barang. Kemungkinan ini akan dijelaskan oleh Mas Bintang dia. Ini projects. Untuk halo, Pak, suara saya terdengar. Masuk, Mas. Oh, Masuk. oke, oke. Baik, saya lanjut untuk bab yang ke-6. Ini ada implementasi SQL DDL dan DML dalam 15 kasus. Untuk yang DDL, dari yang pertama ada DDL buyers. Ini untuk meng-create table buyers. Isinya seperti ini. Dan selanjutnya ada buyers address. Kita meng-create table buyers address. Selanjutnya ada card untuk create table cards. Dan selanjutnya ada DDL card details untuk create table card details. Dan selanjutnya ada DDL distributors untuk create table distributors. Dan yang keenam ada DDL master data wilayah untuk create table master data wilayah. Dan yang ketujuh ada DDL orders untuk create table orders. Dan yang kedelapan ada DDL order details untuk create table order details. Dan yang sembilan ada DDL payment methods untuk kita meng-create table payment methods. Dan yang ke-10 ada shipment methods untuk meng-create table shipment methods. Selanjutnya yang ke-11 ada DDL products untuk meng-create table products. Dan yang ke-12 ada DDL roles untuk kita create table roles. Dan yang ke-13 ada sessions. Kita akan create table sessions dalam DDL ini. Dan yang ke-14 ada shipments. Kita create table shipments. Yang terakhir 15 ada transaction. Kita create table transaction. 16 yang terakhir, maaf, ada DDL users. Kita create table users. Nah, untuk yang DML, yang pertama kita ada menampilkan data role. Contohnya seperti di bawah ini, select bintang from public roles. Dan yang kedua ada membuat data role. Contohnya di bawah ini ada insert into public roles. Kurung name version values user 1. Ini untuk menginsert sebuah data row ke dalam table rows. Dan yang ketiga ada update data role by ID. Contoh di bawah ini. Yang keempat ada delete data role. Contohnya seperti di bawah ini.
Dan yang terakhir, kelima, ada menampilkan data card by buyer ID. Contohnya sebagai di bawah ini. Kita mengambil data pada table cards, kemudian relasi ke table card detail untuk mengambil data yang ada pada card detail menggunakan join. Kemudian diberi perintah where buyers ID untuk mencari data milik buyers tersebut pada table card. Oke, itu saja untuk dari kelompok kita, kelompok 2. Kurang lebihnya. Kemudian ada latar belakang kami, kenapa sih kami kepikiran untuk membuat sistem manajemen rumah sakit ini. Jadi seiring berjalannya teknologi dan seiring berjalannya waktu, pasti data-data yang diinput ke dalam sebuah sistem itu pasti lumayan banyak, dan apalagi pada sistem tradisional di situ kita menginput secara manual. Dan tujuan utama, inti dasar dari tujuan kami membuat sistem manajemen rumah sakit ini adalah untuk mempermudah human menginput data-data pasien di suatu rumah sakit dan merekapnya di setiap pelaporan. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana mendesain dan mengimplementasikan sistem manajemen rumah sakit itu sendiri, dan mampu mengelola data pasien, dokter, rekam medis, dan jadwal janji tertentu dengan efektif. Nah, jadi nanti di database-nya akan terdiri dari beberapa poin. Kemudian bagaimana sistem ini dapat mengidentifikasikan, meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data serta pelayanan di rumah sakit. Nah, itu yang saya maksud tadi, agar mempermudah efisiensi. Kemudian yang ketiga, apa saja sih fitur utama yang harus ada dalam sistem manajemen rumah sakit ini? Nah, itu nanti akan kita bahas. Lalu di sini ada manfaat. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi, yang kedua akurasi data, kemudian kemudahan akses, kemudian transparansi dan akuntabilitas, lalu peningkatan kepuasan pasien. Jadi dengan adanya sistem manajemen rumah sakit ini memiliki beberapa manfaat yang sangat berguna bagi suatu rumah sakit yang akan mengoperasikan sistem tersebut, seperti itu. Kemudian di sini di bab 2 pengertian sistem manajemen rumah sakit. Jadi pengertian sistem manajemen rumah sakit itu sendiri? Yaitu sistem manajemen rumah sakit atau hospital management system adalah sebuah informasi yang dirancang khusus untuk mengelola seluruh aspek operasi dan administrasi rumah sakit secara terintegrasi. Jadi biar tidak ada miskom, biar tidak ada kesalahan dalam penginputan data. Kemudian komponen utama sistem manajemen rumah sakit. Yang pertama adalah ada manajemen data pasien. Tentu dalam rumah sakit itu pasti ada pasien. Kalau nggak ada pasien, ya bagaimana kita ingin mengobati. Kemudian manajemen dokter dan tenaga medis. Selain ada pasien, pasti ada dokter dan tenaga medis. Kalau nggak ada dokter ataupun tenaga medis, siapa yang akan mengobati pasien tersebut? Kemudian ada rekam medis. Nah, setelah adanya pasien, ada dokter, tentu pasti ada hasil pemeriksaan dari kedua belah pihak. Penyakit si pasien ini apa? Nah, jadi ini biasa kita sebut dengan electronic medical record. Jadi penyakitnya apa, nanti dikasih obat apa, nah itu akan terintegrasi satu persatu. Kemudian manajemen janji temu. Nah, jadi ketika si dokter dan si pasien sudah bertemu, nah mereka membuat perjanjian, nah kapan pemeriksaannya, jadwal pemeriksaannya kapan, dokternya bisa available untuk melakukan pekerjaan pemeriksaan ini kapan, gitu. Jadi harus terintegrasi secara terstruktur seperti itu. Kemudian di sini
ada di bab 3 perancangan DB sistem manajemen rumah sakit. Nah, ada analisis kebutuhannya, kemudian ada sistem tradisional manajemen rumah sakit juga. Sebelum kita beralih ke sistem manajemen rumah sakit ini sendiri, tentu dulu sebelum adanya teknologi, ini ada yang dinamakan dengan sistem tradisional. Biasanya ketika kita datang ke suatu rumah sakit, kita akan input data sendiri, input manual dengan pena, dengan kertas. Nah, ini adalah yang akan kita ubah untuk kedepannya. Mungkin sampai sekarang masih ada di beberapa rumah sakit ataupun puskesmas yang menggunakan data tradisional ini, karena minimnya di contoh di daerah pelosok nggak adanya koneksi internet atau kurangnya koneksi internet, atau mungkin sama sekali belum ada yang merealisasikan ilmu ini atau ide tersebut ke suatu daerah seperti itu. Nah, jadi nanti harapannya dengan adanya sistem manajemen rumah sakit ini dapat mempermudah semua urusan dari pusat sampai ke daerah seperti itu. Nah, kemudian di sini ada, kita udah masuk ke dalam database-nya, kita udah masuk ke logikanya. Nah, mungkin ini untuk entity relationship diagram ini akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Robi. Kepada saudara Muhammad Robi, kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Susilo. Sebelumnya saya mau konfirmasi dulu apakah suara saya terdengar jelas. Ya, jelas Mas. Silakan. Oke, baik. Oke, selanjutnya di sini saya akan coba menjelaskan gitu ya, tujuan daripada kami membuat sistem database untuk rumah sakit ini tentunya supaya pihak rumah sakit itu sistemnya akan jauh lebih efisien gitu ya dalam mengelola data-data, baik data dokter, data pasien, yang hal ini tentu kemungkinan tidak akan terjadi yang namanya duplikasi data gitu ya. Nah, yang pertama di sini ada entitas dan atribut. Bisa dilanjut Mas Susilo. Oke, dari sini kita coba membuat 4 relasi gitu ya, 4 entitas maksudnya. Yang pertama ada entitas pasien. Untuk atributnya di sini yang pertama ada ID pasien, tentunya sebagai primary key-nya, yang dimana ID pasien ini digunakan untuk mengidentifikasi pasien secara unik gitu ya. Kemudian ada nama. Nama ini sebagai simple atributnya. Kemudian ada alamat lengkap. Alamat ini yang terdiri dari beberapa komponen seperti jalan, kota, provinsi, dan kode posnya. Kemudian ada tanggal lahir pasien, kemudian ada umur dan nomor teleponnya. Lanjut, yang kedua entitas dokter. Yang pertama untuk atributnya ada ID dokter sebagai primary key-nya. Kemudian ada nama dokternya, kemudian dia mempunyai spesialisasi apa gitu, kemudian ada nomor teleponnya dan jadwal praktek daripada dokter tersebut. Lanjut, yang ketiga di sini ada entitas poli. Nah, poli ini ada ID poli sebagai key atributnya atau primary key-nya. Kemudian ada nama polinya apa, misalkan di dalam sebuah rumah sakit itu lebih dari satu poli, ada poli gigi, ada poli ada poli jantung, paru-paru dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada ID dokter yang digunakan untuk berelasi nanti ya ke tabel ke tabel dokter. Kemudian ada tanggal buka atau waktu di poli ini membuka pendaftarannya gitu ya. Kemudian ada jumlah pasien dalam waktu sehari itu. Kemudian yang keempat ada entitas apotek. Yang pertama ada atributnya ada ID apotek sebagai primary key-nya. Kemudian ada nama obat. Kemudian jenis obatnya nanti apa. Kemudian jumlah stoknya seperti apa. Harga dan tanggal kadaluarsa daripada obat tersebut. Yang kelima ada entitas rekam medis.
Untuk atributnya ada ID rekam medis sebagai primary key-nya, kemudian ada ID pasien yang digunakan untuk berelasi nantinya, kemudian ada ID dokter juga, ada tanggal periksanya, kemudian diagnosisnya seperti apa, kemudian terakhir nanti tindakan dari pihak rumah sakitnya itu seperti apa gitu ya. Kemudian yang keenam ada entitas resep obat. Untuk atributnya ada ID rekam medis sebagai foreke ya, yang digunakan untuk berelasi nanti. Kemudian ada ID apotik juga, ada jumlah ini maksudnya jumlah obat yang diresepkan nanti ya, seperti itu. Halo Mas Robi. Oke, mohon maaf tadi saya ada ini ya. Oke, selanjutnya ada identifikasi relasinya. Yang pertama, antara relasi pasien dengan rekam medis itu menggunakan relasi one to many. Kenapa? Karena setiap pasien dapat memiliki banyak rekam medis, tetapi setiap rekam medis hanya memiliki satu pasien. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada relasi antara dokter dengan rekam medis. Untuk jenis relasinya ini one to many, karena setiap dokter dapat merawat banyak pasien gitu ya, lebih dari satu pasien, dan memberikan banyak rekam medis. Tetapi setiap rekam medis hanya diberikan oleh satu dokter saja, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada relasi antara poli dengan dokter. Untuk relasinya ada one to many, karena setiap poli memiliki satu dokter yang bertanggung jawab, tetapi seorang dokter bisa bertugas di beberapa poli, seperti itu. Yang keempat ada relasi antara rekam medis dan resep obat. Untuk relasinya one to many, karena setiap rekam medis dapat memiliki banyak resep obat, tetapi setiap resep obat hanya terkait dengan satu rekam medis, seperti itu. Kemudian yang kelima ada relasi antara resep obat dan apotek. Untuk jenis relasinya ada many to one, di mana setiap resep obat mengacu pada obat tertentu yang tersedia di apotek, tapi satu obat bisa digunakan di banyak resep, seperti itu. Yang keenam di sini ada aturan bisnisnya. Untuk aturan bisnisnya di sini yang pertama ada dokter. Jadi setiap dokter harus memiliki spesialisasi ya tentunya. Kemudian dokter dapat menangani banyak pasien, tetapi setiap pasien hanya memiliki satu dokter per rekam medisnya gitu ya. Kemudian setiap dokter harus memiliki jadwal praktek yang tercatat. Jadi biar enggak jadwalnya saling bertabrakan gitu ya pada hari itu. Kemudian dokter harus memiliki setidaknya nomor telepon untuk keperluan kerja. Jadi untuk dokter sendiri sebetulnya ada memiliki dua nomor telepon yang khusus gitu ya. Ada nomor telepon khusus untuk kerja dan khusus untuk pribadinya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada pasien. Untuk aturan bisnisnya yaitu yang pertama setiap pasien harus memiliki ID pasien yang unik gitu ya. Bisa menggunakan KTP ataupun ID yang lain gitu ya. Kemudian umur pasien dihitung berdasarkan tanggal lahir. Oke. Yang ketiga, pasien dapat terdaftar lebih dari satu poli tetapi tidak pada waktu yang bersamaan. Oke, yang ketiga ada poli. Aturan bisnisnya yang pertama setiap poli harus memiliki ID poli yang unik. Yang kedua, poli dapat memiliki banyak pasien yang terdaftar, tetapi seorang pasien hanya dapat terdaftar di satu poli dalam satu waktu. Oke, yang ketiga ada dokter yang bertugas di poli harus tercatat dengan ID dokternya, seperti itu. Kemungkinan ya suatu hari mungkin ada seorang pasien ingin melakukan konsultasi, tapi pada hari itu dokter yang ingin dia temui gitu ya tidak praktik. Makanya di sini kita harus melakukan memastikan gitu ya pada hari itu dokter yang ingin kita temui gitu ada di dalam jadwal. Lanjut tadi yang keempat ya. Yang keempat rekam medis. Yang pertama setiap rekam medis harus memiliki ID rekam medis yang unik.
Yang kedua, rekam medis harus mencatat ID pasien dan ID dokter yang relevan, yang terbaru dan terupdate. Kemudian, diagnosis dan tindakan medis wajib dicatat dalam rekam medis. Ini untuk untuk data. Kemudian rekam medis dapat memiliki banyak resep obat yang terkait, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang kelima ada apotek. Yang pertama, setiap obat yang tersedia di apotek harus memiliki ID apotek yang unik. Gitu ya. Kemudian jumlah stok obat di apotek harus diperbarui setiap kali resep dikeluarkan. Jadi biar kita tahu stok obat yang tersedia dan yang sudah mau hampir habis itu apa saja gitu ya. Kemudian obat yang telah kadaluarsa tidak boleh dijual atau diresepkan kepada pasien. Tentu ini sangat berbahaya gitu. Yang keenam ada resep obat. Yang pertama, setiap resep obat harus terhubung dengan satu rekam medis dan satu apotek. Kemudian dokter dapat meresepkan banyak obat untuk satu rekam medis. Ketiga, setiap obat dalam resep harus memiliki dosis yang jelas dan jumlah yang diresepkan. Yang terakhir, obat yang diresepkan harus tersedia di apotek dan memiliki jumlah stok yang mencukupi, yaitu yang tersedia seperti itu. Oke, lanjut. Oke, di sini ada model relasinya ya, seperti yang udah dijelaskan. Kita di sini ada 5 entitas itu ya, ada pasien, ada rekam medis, ada resep obat, ada apotek, kemudian ada poli dan dokter. Kemudian masing-masing dari tabel tersebut berelasi menggunakan forek-nya masing-masing. Oke, selanjutnya transformasikan ERD ke dalam bentuk tabel. Jadi dari perancangan yang sudah kita buat tadi, kita coba bentuk dalam sebuah tabel. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini. Contohnya misalkan di sini ada tabel pasien di sini dengan file-nya, ada ID pasien, ada nama, dan alamat lengkapnya, ada tanggal lahirnya, dan ada umur dan nomor teleponnya seperti itu. Lanjut. Kemudian ada tabel dokter juga. Contoh tampilan tabelnya seperti ini. Ada ID dokter, nama dokternya dan spesialisasinya. Kemudian ada tabel poli juga sama. Ada ID polinya, ada nama poli, ID dokter, tanggal bukanya dan jumlah pasien. Lanjut. Dan ada tabel apotek juga hampir sama. Di sini ada ID apoteknya, ada nama obatnya, ada jenis obatnya. Kemudian ada tabel rekam medis, sama juga. Lanjut ke bawah. Kemudian ada tabel resep obat, jadi sama. Nah, ya sampai sini mungkin yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Muhammad Jeffrey. Ya, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya untuk di bagian poin-poin selanjutnya, yaitu normalisasi. Untuk normalisasi tersendiri itu pada awalnya diperlakukan untuk memudahkan dari segi query gitu nantinya, ataupun untuk memanage dari sebuah data. Jadi untuk normalisasi tersendiri, dia itu pada awalnya, tabel awalnya itu adalah seperti ini. Jadi dia itu bakalan full gitu dari ID pasien, nama pasien, dan seluruhnya itu bakalan dalam satu tabel yang sama dengan berisi field-field yang lebih kompleks gitu. Nah, tapi kalau misalkan menggunakan tabel awal seperti ini, nanti dari segi query dan dari segi datanya, ketika ada datanya yang ingin di-query ataupun ingin diubah gitu, maka data tersebut hanya kebergantungan dengan satu primary key saja gitu. Makanya kita perlu di normalisasi di sini. Nah, untuk normalisasi tersendiri itu ada beberapa fasenya ataupun ada bentuknya gitu. Ada 3 bentuk untuk normalisasi. Yang pertama itu adalah bentuk 1NF gitu, atau one normalisasi form. Nah, mensyaratkannya setiap kolom hanya memiliki satu nilai, tidak ada nilai multi-value ataupun composite. Semua baris harus unik, tidak ada duplikasi. Lalu untuk contoh nomor teleponnya, nah, contoh nomor telepon pasien atau dokter tidak boleh multi-value. Nah, di sini ada contoh dari normalisasi yang menggunakan one form gitu. Nah, ada ID pasien dengan primary key-nya, nama pasien, alamat, tanggal lahir. Nah, coba kita menunjukkan.
Bang Silo bisa ke bawah lagi untuk PDF-nya. Nah, ini dari hasil tabel dokter. Jadi dari yang satu tabel itu kita bakal pecah-pecah gitu menjadi beberapa tabel agar untuk dari segi informasi yang bakal di deliver ataupun di query itu akan lebih mudah gitu. Nah, nantinya dari segi data-data yang tadinya satu tabel itu tidak kebergantungan dengan satu tabel ataupun satu primary key doang. Nah, di sini bakalan ada 3 primary key yang digunakan gitu nantinya. Oke. Lalu di sini ada bentuk kedua. Ini ada syaratnya juga pastinya. Kalau misalkan 2 NF ini atau 2 normalization form gitu, itu harus dalam 1 NF. Nah, jadi kalau misalkan itu ketika ingin menuju ke bagian bentuk kedua, itu harus menuju bentuk ke 1 dulu. Lalu setiap atribut non-prime ataupun bukan primary key, itu harus bergantung sepenuhnya pada primary key. Contohnya kayak nama pasien, terus alamat, dan lain-lainnya itu harus benar-benar sepenuhnya bergantung dengan primary key. Nah, ini ada contoh masalahnya. Kolom seperti nama obat atau diagnosis tidak tergantung langsung pada kunci primer. Nah, solusinya itu pisahkan entitas berdasarkan dependensi. Nah, tabel rekam medis 2F contohnya seperti ini. Ada ID rekam medis, ID pasien, ID dokter, tanggal periksa, sama diagnosis gitu. Lalu tabel resep obatnya ID rekam medis, nama obat, jenis obat, sama harga. Nah, jadi untuk yang bagian diagnosis ini yaitu bakalan bisa dipisah gitu. Coba ke bawah lagi. Yang nomor 3 belum, agak ke atas sedikit. Nah, untuk yang terakhir itu bentuk normal ketiga ataupun normalisasi bentuk ketiga gitu atau 3NF. Syaratnya itu harus berada di dalam 2NF dulu. Tidak ada ketergantungan transitif, setiap atribut non-prime ataupun bukan primary key harus bergantung langsung pada primary key. Nah, ini contoh masalahnya adalah informasi obat seperti jenis obat atau harga tidak perlu berulang di tabel resep obat. Nah, solusinya adalah pisahkan tabel obatnya. Nah, di sini ada tabel obat yang sudah dinormalisasi menjadi 3NF, yaitu ada bagian atas tabel obatnya itu sendiri, ada menggunakan primary key, ada bagian field yang bergantung kepada primary key tersebut. Lalu kita pisahkan menjadi 2 gitu. Ada ID rekam medis yang menjadi primary key-nya, lalu ada jumlahnya juga yang tergantung ataupun kebergantungan dengan ID rekam medis. Nah, untuk yang di bagian studi kasus DML akan dilanjutkan pada Bang Lari Susiatyo. Silakan, Mas. Sepertinya lagi ada kendala, jadi bakal saya lanjut dulu aja. Nah, lalu untuk poin terakhir yaitu pada poin ini diminta untuk membuat 10 studi kasus DML atau kepanjangan dari data manipulative language gitu. Nah, di sini kami menambahkan dari 1 sampai 10 untuk 10 studi kasusnya. Untuk yang pertama itu menambahkan data baru ke tabel pasien. Nah, tambahkan pasien baru bernama Rina Lestari yang beralamat di Semarang. Nah, untuk di bagian untuk bagian sintaksnya itu berada di bagian atas, itu sudah kita ketik, Pak. Nah, lalu untuk pas di bagian go itu nanti bakalan muncul. Kalau misalkan berhasil itu bakalan dikasih tanda yang centang hijau. Nah, tandanya itu berarti sintaks yang kita masukkan itu berhasil. Nah, ini udah berarti untuk yang nama Rina Lestari itu sudah ditambahkan ke dalam tabel pasien gitu. Dan untuk yang kedua, memperbarui nomor telepon dokter. Dan misalkan ada sewaktu-waktu dokter itu dia memiliki nomor yang baru gitu. Nah, maka dari segi administrator ataupun bagian yang menghandle di bagian database ini wajib untuk memperbarui dari segi nomor telepon dokter tersebut. Nah, untuk dari sintaksnya itu yang berada di bagian atas, update dokter, set nomor telepon kerja ke bagian yang baru. Lalu di bagian mana dari segi nomor telepon kerja itu. Nah, itu ada ID dokternya 2. Berarti dokter yang memiliki ID dokter 2 itu yang bakalan diganti nomor teleponnya gitu. Nah, ketika udah di running, itu bakalan langsung ke update gitu. Bisa ke bawah lagi, Bang? Nah, lalu menambahkan data baru ke tabel poli. Nah, ini mirip seperti yang kayak di nomor 1. Tapi bedanya kalau misalkan di nomor 1 itu untuk tabel pasien. Kalau misalkan nomor 3 itu di tabel poli. Nah, jadi mirip-mirip aja, insert into, terus tambahkan
ke bagian tabel mana, lalu value-nya berapa aja, dan di bagian field mana aja gitu yang mau ditambahkan. Oke, lalu lanjut ke bagian nomor 4, itu menampilkan semua data obat dengan jumlah stok 50. Nah, kalau misalkan di bagian studi kasus nomor 4 ini, kami itu membuat sintaks yang bakalan menampilkan seluruh stok obat, tapi di atas lebih dari 50. Kalau misalkan ada obat yang di bawah dari 50, itu nanti nggak bakalan tertampil ataupun tidak menampilkan itu datanya. Nah, untuk di bagian sintaksnya itu seperti ini, jadi select dulu. Nah, tabel datanya bebas dari apotek contohnya, lalu jumlah stok lebih dari 50. Nah, nantinya kalau misalkan yang lebih dari 50 muncul di bagian gambar bawah ini. Kalau misalkan kurang dari 50 itu tidak bakalan muncul. Oke. Lanjut lagi ke bagian bawah. Nah, ini mirip seperti yang di atas tadi, memperbarui sebuah value ataupun nilai gitu. Nah, bedanya kalau misalnya yang pas di atas itu nilai nomor telepon, kalau yang ini harga obat. Untuk bagian yang sintaksnya itu hampir mirip-mirip. Oke, turun ke bawah. Nah, maka resep obat baru. Nah, ini juga mirip seperti yang untuk menambahkan data di bagian 2 tabel sebelumnya. Nah, ini menggunakan insert into, lalu ke bagian tabel makna, lalu klik mana saja itu bakalan dimasukkan gitu di bagian sintaks. Lalu value yang bakal dimasukkan itu apa aja. Ini turun ke bawah. Nah, menampilkan semua pasien yang berumur di bawah 30 tahun. Nah, ini mirip seperti yang bagian jumlah stok. Cuma bedanya kalau misalkan ini di bawah 10 tahun. Kalau misalkan yang jumlah stok itu lebih dari 50 stok gitu. Nah, ini mirip seperti select from pasien umur kurang dari 30 bakalan tampil. Kalau misalkan lebih dari 30 nggak bakalan tampil. Nah, untuk nomor 8 menampilkan jumlah total pasien di semua poli. Nah, kalau misalkan kita ingin tahu gitu total pasien di semua poli itu berapa, itu bisa menggunakan sintaks berikut. Select sum, jumlah pasien, nah, lalu AS total pasien, nah, from poli, jadi hanya untuk tabel poli doang. Nah, totalnya itu ada mana itu? Di bagian bawah juga. Nggak di number of row. Total pasien 48, ada total 48 pasien dalam seluruh poli di situ. Nah, ini nomor 9. Menampilkan rekam medis berdasarkan nama pasien. Nah, ada kalanya kalau misalkan bagian administrator itu butuh data, tapi hanya pasien tertentu. Itu bisa menggunakan sintaks seperti berikut untuk bisa mengetahui identitas ataupun data-data yang dimiliki suatu pasien tertentu. Nah, nantinya data tersebut itu tampil ketika kita memasukkan sintaksnya seperti berikut. Nah, itu nanti bakalan tampil dari segi ID rekam medis, tanggal periksanya, diagnosanya, serta tindakan yang harus dilakukan agar si pasien itu bakalan sembuh gitu. Lalu yang bagian 10 menampilkan total pendapatan dari penjualan obat. Nah, ini juga penting juga karena misalkan ini kan lebih ke bagian profit gitu ataupun bagian benar profit. Nah, untuk bagian sintaksnya seperti berikut, nanti bakalan diketahui berapa jumlah total pendapatan dari penjualan obat saja gitu. Nah, di sini total pendapatannya ternyata ada 60.500 gitu. Oke, untuk bagian penutup, terima kasih untuk di bagian presentasi pada malam hari ini. Saya ucapkan jika misalkan dari kami ada kekurangan dari segi dokumen, dari segi penulisan, ataupun dari segi tutur kata dalam mempresentasikan dokumen ini, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.